Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan napa? Zubdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula betoni. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, napa? Potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, apa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muktadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut qital. Qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa napa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap duduk. Wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya diamuk setengah jam wis down. Sak jam stroke wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari stroke." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedawi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nek sing pengen ngundang istibatalo ya demen kecewa wis. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu.
kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allahu Allah kaulalati ing pengucapane wong wedok silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati watastaki lan nglaporno sapa wong wedok nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih ora trimo kiai Nabi itu dilaporno jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng wong Nabi wae dilaporno jenenge wong wedok Nabi wae dilapor ilallahi maring. Terus sempat terjadi debat, makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu ta'awu yasma'u krungu sapa Allah tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injilisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran, musom-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab itu gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah bermaknane ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok iki jorok niki. Niki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk iku wis kunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk, terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadhuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dek, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan.
Saya jajal jogote kang ngali cekel. Wes dianggap murid ra duwe sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wah. Kebayang enggak cara wong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, lu sirahe dicekel cek diwambung mbon-mbonan. Nanti kula delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab seneng kalian ya. Yo dicekel cek terus diwambung niki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewate. Coba cek terus di. Enggak dicucukan. Wis suruh wae Pak wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Jika saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah ka zuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita enggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima. Enggak, aku dhewe sing matur Nabi. Puarani Kanjeng Nabi. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini enggak bisa. Enggak bisa, itu hukum yang enggak benar, enggak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Yo ngerti jare Nabi, yo ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tak rumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikono iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Nisa. Dadi juara kowe. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sapa wani nglabrak? Terus bakas sopo terus enggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu terang-terangan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ila. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ila. Jadi gak lapor sapa-sapa, lapor pangeran. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya.
Tolong nabi ini jenengan kandani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat tu wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendeng. Jadi wong wedok nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi ngomong anak kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu ta'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wa yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis sampe wedok mau. Ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis sampe itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu mergo akhirnya itu ana ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal, kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara ya. Penjara. So ben, itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara, ben ketara bojone. Dan ini kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati yo, awas kena salah, neraka kena sekali. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur, sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya ini, Gus Bak iku muridku, yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ra bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab sing tok Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah.
tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Ya, mulane nek ana mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye? Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nak ra mlete dibarno, tapi nak mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gimana rasido kiamat. Sampai kulo sering tak SMS konco-konco kulo sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok. Ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti yo. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini bandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe, ning Quran ono kok ayat piro, mbah lali pokoke ono. Lah ngono kok dadi mufassir piye? Juga lihat bantah-bantahan Bahsul Masail, pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas. Al-Khadori wa Safari, cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, ning teke wis elek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki alamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Jak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan. Misalnya aku bertukaran mbek bojo, Gus. Lah kawin perang dino seminggu. Wah, salamat. Al bidayah lahian ya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara kuwi. Sing kuat dijak melarat. 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun, 2 tahun. Nunggu wis suwi mesti wis biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae.
Sesuai kan style kendo. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan. Buang dene istiqomah jamaah jebule reaksine tetep saf awal tok. Tambah istiqomah tetep ae saf awal, malah kadang merotoli. Sesuk mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuk mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuk mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mergo tambah semangat mesti tambah kecewa, ora kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didhawuhi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar wae. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula cek semangat ben duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya saman lah. Semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit Kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baghiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kados kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene, aku pengen ngaji ning Damaran terus sing tak ulang alim kabeh, demen setruk nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Wah mesti ngarah kecewa. Mau takoki wong, ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangane wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono ta, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nek ora ngelantur. Lah misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone iku salihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah ngono ra mbok. Pokoke dia target bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis ngono. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip, Dek. Alhamdulillah bojoku isek urip. Misale kok minggat mulai, Mas aku semulai nang wong tuaku. Melok kowe ya melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah dek ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai. Ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Jadi sing syukur ya. Alhamdulillah dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek kowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomongi ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene. Fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat.
Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam tok wahyu itu roh nita ini. Mulane Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing entuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku wae niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing entuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatok sik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nak nyeluk ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharriku tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama to'irukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya. Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga.
Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, ku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek ceblok gak jitu jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang penggawean tas pundi. Karena uteke wis ora sambung. Ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, kurang penggawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Pun kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, bukan kafir tenan. Enggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha, ke nama anak ini coba, enggak jawab saja. Ittaqu wadiya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafadz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Jadi wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Boten niki sami. Saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafadz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di
tiang apa? Masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Nah, tapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa.